Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Kang Rudi Official, channel yang mengungkap misteri, podcast dan Ruqyah. Alhamdulillah, terima kasih. Malam hari ini kita akan podcast bercerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Seperti biasa, jumpa lagi di malam yang sadu ya Kang, malam yang enak. Kita kali ini akan membahas sebuah misteri yang mungkin dibilang di luar nalar atau di luar akal sehat kita. Karena ini topik malam ini tentang pembahasan uang kembali. Uang yang dikembalikan bukan oleh kami atau manusia, tapi uang ini dikembalikan oleh bangsa goib, yaitu sejenis bangsa jin yang trending, yang biasa kebanyakan dari bangsa kita memelihara, yaitu sejenis tuyul ya. Uang balik. Emang kalau kita belanja balik terus kan? Apa bisa kan? Bisa. Yang balik kalau kita belanja pakai uang 50.000, kita belinya 10.000, itu balik 40.000 kan? Iya. Oh, seperti itu kan? Jadi gini ya, dulu nih, kalau kita waktu zaman SD kan suka ngarang cerita kan pada suatu hari. Iya. Kalau ini dulu. Jadi pas waktu itu sekitar tahun 1000 kan, masih tahun 2008. Sekitar 2008 2007 udah kesini ya kan? Kesini. Iya. Jadi teman saya yang berasal dari negeri Cilacap, dari negeri Cilacap, dia itu salah satu pengusaha gula aren. Oh iya kan, tahu itu. Gula aren Pak. Iya, pakai yang aren. Jadi dia, jadi saya nggak sebutkan namanya, yang penting inisial si Kang siapa? Kang Edi ya. Bebas Kang, inisial. Kang Edi itu teman saya, bekerja sebagai di situ boleh dikatakan mandor, distributor, bukan mandor. Memang distributor gula aren. Waktu tahun 2007 itu 2008 itu usahanya merosot Pak. Jadi dia datang ke sana kemari itu kepingin punya duit balik. Seumpama duit 100 kita belanja 10.000, yang 100 pulang, yang 90 juga pulang. Jadi usut punya usut, teman saya itu Kang Edi datang ke rumah saya. Awal cerita ya kan? Awal cerita. Keesokan harinya Kang Edi dari Jakarta telepon Kang Rudi, saya mau ke tempat Kang Rudi, mau silaturahmi yang pertama, yang kedua atau tujuan lain Pak? Tujuan lain. Jadi usut punya usut, saya juga punya teman lagi kan. Teman, dan ini teman lagi. Iya. Jadi Kang Edi datang ke tempat saya itu minta tolong, minta ditunjukin di mana yang buat pembuatan uang gaib atau uang balik. Jadi pas suatu ketika teman saya datang ke rumah, sampai nginep di rumah saya itu, sebelum kita pergi ke tempat yang dituju Pak, itu si Edi itu mimpi, dan bahkan selama tidur mimpi itu berasa kayak si teman saya Kang Edi itu diputer badannya Pak, kayak digoyang-goyang Kang. Jadi pas itu saya sama Kang Edi, yang satu teman saya lagi, bepergian naik motor ke daerah Petarukan.
Ya, negeri Petarukan ya. Negeri Petarukan itu kan Petarukan luas kan. Luas ya. Kita ambil Petarukan. Jadi pas di situ kita ketemu sama mbahnya itu, Mbah Kuncen, yang bikin buah bibit atau uang kembali. Ini tuh bukan duit kembali itu dikembalikan sama tuyul ya kan, bukan kan? Bukan. Oh bukan. Jadi kita beli duit balik lagi. Terus pas sempat di situ kita buka jaket, taruh, kita assalamualaikum, terus dipersilakan sama Kuncen ya kan. Terus punya kita ngobrol bla 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 bla. Terus apa tujuan Anda datang ke sini? Kang Edi ngomong, sekarang saya lagi pusing Mbah, keadaan ekonomi saya terpuruk dan usaha saya hancur, bangkrut. Tujuan saya ke sini itu penuturan dari Kang Edi, kepingin cari usaha yang singkat dan tidak ada risiko. Ya, maaf menyela ini ya kan. Konon katanya yang namanya duit bibit itu ada 2 lembar kan. Yang satu buat belanja, yang satu ada di rumah. Itu betul apa tidak? Oh, ntar lu lihat ceritanya. Oh ya, ini konon mitos-mitos yang beredar di masyarakat kan, seperti itu. Jadi pas waktu di situ udah ketemu Juru Kuncen, barulah ngobrol ngopi. Si teman saya tuh Kang Edi itu suruh beli yang namanya kadal. Itu bahasa Indonesia apa? Kadal ya, kadal kan? Kadal ya? Kadal, tetap kadal. Kadal yang berekor 2 cabang. Nah, tapi cabangnya itu enggak seperti datar Pak, cuma ke atas. Waktu itu sempat bingung. Memang itu nyarinya susah kan? Iya. Kadal yang ekornya gampang nggak ada. Jadi saya juga sempat bingung, ada apa enggak? Kalau tidak ada, ya bisa mengecewakan teman ya. Iya. Terus udah pulang dari Juru Kunci, pulang ke rumah. Keesokan harinya saya pribadi sama Kang Edi pergi ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, Kang Edinya pulang ke Jakarta, saya nganter Kang Edi ke Jakarta. Di situ kita cari di Pasar Pramuka. Jakarta itu ya. Jakarta Timur. Pramuka itu di Jakarta. Jadi pas waktu di Pasar Pramuka itu yang sempat nyari itu saya kan. Saya minta diantarin sama teman saya yang dari Jawa Timur, Kang Anang dari Madura. Jadi pas di situ kita lihat emang berbagai macam hewan. Ada hewan kukang, Lampung, terus kukang ya kan? Kukang, ya. Terus juga ada gaok ya. Gaok apa gagak? Gagak juga ada. Di situ banyak sekali macam-macam hewan. Yang enggak ada itu hewan tengu kayaknya kan. Oh, hewan tengu. Iya. Tapi kan enggak kelihatan. Kelihatan ya Pak. Kecil merah yang suka menggigit di tempat-tempat tertentu. Jadi pas waktu kita jalan-jalan hampir ada 2 jam. Ada 2 jam, kita di situ menemukan salah satu pedagang yang jualan kadal. Syaratnya itu cuma kadal aja kan? Ada lain. Jadi yang penting yang berat kitab itu kadalnya ya. Kitab itu tuh. Kita ketemu kadal itu pas kebetulan di situ namburi ada salah satu kadal yang ekornya ke atas ya. Itu yang sengaja tujuan panjenengan mencari ya. Yang saya cari. Tapi saya ngomong, Pak, Bang, ada enggak kadal yang ekornya cabang ke atas, tapi ke samping Pak. Samping. Saya nyarinya ke samping. Karena apa?
kalau langsung kita tuju ke atas pasti mahal. Heeh. Iya. Oh, Iya ya Kang. nggak ada Bang, adanya ke atas. Tuh saya ngomong, Pak, saya itu nyarinya yang ke samping Bang, bukannya ke atas. Tuh saya Diakalin juga ya Kang itu pedagang ya pura-pura Kang. bingung saya Pak. Iya. Tuh, nyarinya yang ke samping Bang, bukan yang ke atas. Kalau yang ada ke samping cuma mahal. Tapi pura-pura bingung lagi. Yaudah, kalau yang ke samping nggak ada, kita nyari yang ke atas. Kalau yang ke atas berapa Bang? Itu murah, cuma 150. Iti. Kena ibu Nggak. juga tuh pedagang Kang ya. Saya nggak langsung nawar, langsung saya beli kan. Iya. Padahal saya tanya, kalau yang ekornya nyamping ke samping Mas. itu berapa? Sekitar Power bank Bang. 250. Lebih mahalan ya. Lebih mahal. Nah, pas kita beli, itu yang saya heran itu kadal itu Kinang kene power bank. warnanya itu agak coklat, sininya merah Pak. Iya. Sininya merah. Tenang dak. Pas waktu udah dapat, kita pulang ke Pekalongan lagi. Pulang ke Pekalongan, esokan harinya kita silaturahmi lagi ke juru kuncen tersebut. Iya. Bahkan juru kuncen itu nggak percaya kalau kita itu dapat kadal. Pas waktu itu udah kadal tersebut ternyata selain kadal itu ada minyak juga kan, Pakai minyak, terus kadalnya terus itu dipotong, ekornya dipotong. ekornya. Terus kalau udah dipotong kan ritual itu pakai darah juga. Ada darahnya juga Ada. Kang. Jadi Serem. kadal yang dipotong itu darahnya itu diolesin duit 200 Pak. Iya. Yang satu diolesin darah, yang satu diolesin darah cuma 2 titik. Darahnya darah apa Pak itu? Darah itu kadal tadi Pak. Iya. Terus pas waktu ritual itu anehnya itu yang satu itu taruh di sebelah barat kali, Iya. yang satunya lagi taruh di timur kali Pak. Iya. Jadi ritual Berseberangan ya Kang. ritualnya itu bukan badan dibelah jadi 2, Iya. tapi di tengah-tengah kali sambil wirid kan. Itu ritualnya Kang. Iya, Serem juga ya Kang. serem. Jadi ritual itu sih nggak begitu lama, cuma sekitar 2 jam. Tapi buat sedulur semua di rumah jangan sekali-sekali mencoba atau mempraktekkan ini ya. Ini belum setelah berhasil itu ada efek samping kan. Nah, juga dijelaskan oleh Bapak Rohadi, katanya ada efek sampingnya juga. Jangan sembarangan kita dengar ini lantas di rumah cobain, jangan ya. Jadi pas waktu ritual itu ada salah satu duit Pak. Antara duit yang Di seberang di seberang kali ya, sama barat sama timur. timur itu mana yang pergi Pak? Seumpama yang tadi yang 1 tetes darah larinya ke yang satu lagi yang 2 tetes, berarti yang digunakan yang ini Pak. Yang satu tetes. Ini yang 1 tetes. Nah, itu pun belum sempurna. Iya. Masih disempurnakan ya, lagi. Itu suruh yang mau ngerjain itu biar nggak ada efek samping, suruh puasa 7 kali Pak. 7 kali dalam 1 minggu. Pas teman saya Kang Edi itu puasa selama 1 minggu, itu Masya Allah gangguannya berat sekali Pak. Dari anak, dari keluarga itu semua kena musibah. Sakit Pak. Sakit. Ada yang ditabrak, ada yang masuk ke rumah sakit. Terus Kang Edinya itu tetap
kokoh puasa 7 hari Iya. sampai selesai. Karena dia juga punya cita-cita ingin memperbaiki hidup kan, Ya. tapi dengan cara yang berbeda kan. Berbeda. Bukannya Jadi, kerja keras atau apa ya. jadi buat pengalaman kita juga ya. Iya, Iya. Jadi ini pas saya- puasa itu selesai, terus duit itu juga belum juga bisa digunakan, Pak. Harus ditutupin sama daun sirih. Daun sirih di bawah, duit yang 100 itu terus ditutupin daun sirih. Kita didiamkan selama 1 hari 24 jam. Itu juga belum sempurna lagi, Pak. Iya. Masih banyak Masih lagi. banyak. Iya. Suruh bikin selamatan. Selamatan itu pakai kalau di Jawa itu golong rolas, golong rosul. Iya. Jadi bulan itu ada 12. Kalau menurut saya sih itu jangan kan, udah anaknya masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit, kok masih tetap aja Iya. ya Kang. Ya. Yang namanya orang kan Kalau sifat- kecepit itu sifat istilah. murka ya. Iya. Nah, terus udah selamatan. Nah, praktek pertama nih Mm-mm. buat beli di pasar Petarukan tadi. Iya. Hasilnya apa? Pas waktu itu beli rokok Jarum Super, Pak. Itu tiba-tiba duit itu pas kita beli ke Cina, Iya. khusus warung di Kelontongan Cina, itu duit pas diserahin ke sana, itu kita nerima Kembalian. kembalian yang duit itu tadi tiba-tiba di dompet, Pak. Iya. Ya. Kalau menurut pandangan panjenengan itu uang itu kembali itu ada yang bawa atau gimana kan? Jujur ya, Ya jujur kan. Ada. Ya. Ada sesosok bantuan goib juga kan. ada bantuan goib juga. Ini belum sampai yang ke efek samping itu kan. Wah, ya itu mungkin ya lebih Jadi parah. selama sekitar baru belum ada sebulan, Pak, Iya. duit itu digunakan. Salahnya itu teman saya itu kan udah dipesenin sama kuncinya itu, duit itu hanya digunakan Sehari 10 kali, Pak. Oh, sehari 10 kali, 10 kali. Itu yang namanya orang murka kan lupa. Lupa Iya. ya biasanya. Jadi 12 kali dalam Hmm. 1 hari. Tahu nggak kejadiannya kan? Ya nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Iya. Jadi yang satu rumah itu pas waktu duit itu digunakan Melebihi batas. melebihi batas, itu istrinya itu apa? Muntah darah. Iya. Laki-laki yang kena istrinya. Muntah darah. Terus selang 2 jam anaknya apa yang Meninggal. tadinya sehat meninggal. Astagfirullahaladzim. Ngapain kita kaya kalau mengorbankan keluarga? Iya. Jadi si Kang Edi ya, Iya. itu sungguh menyesalkan. Jadi kita belum membuahkan hasil. Istri juga muntah darah, anaknya Iya. meninggal. Jadi Ngapain kita kaya kalau akhirnya seperti itu? Iya. Lebih baik hidup sederhana, tentram, damai ya kan? Iya. Itulah apa cerita dari kami itu real pengalaman saya pas tahun 2007-2008. Itu buat peringatan bagi Anda panjenengan apabila kepingin sukses bekerja sambil berkeringat. Iya. Ikhtiar. Jangan bekerja tapi tidak berkeringat kepingin hasil banyak. Seperti itu, Pak. Nah, jadi segala sesuatu yang instan pasti akan membuahkan hasil yang instan juga. Iya. Terima kasih para Kang channel Kang Liti Official yang sudah mendengarkan cerita dari kami Kang Liti Official. Mudah-mudahan ini buat pelajaran, buat pengetahuan lah. Jangan sampai kita seperti itu. Iya. Jangan melakukan hal-hal yang jadi segala sesuatunya
kalau duit itu yang wajar. Kalau nggak wajar otomatis ada korban dan efeknya. Terima kasih. Jangan Ada lupa. yang mau ditanyakan Pak Daslam? Masih penasaran atau gimana? Ngantuk. Ya memang saya percaya betul. Percaya ya, Anda percaya. Tapi gimana ya Kang? Kalau uang-uang seperti itu, pembikinan seperti itu, karena akhirnya ujung-ujungnya seperti Meninggal itu dia. juga, lebih baik Jangan. hidup sederhana ya Kang. Iya. Selamat dunia akhirat. Amin. Ya, terima kasih. Itulah cerita atau podcast dari Kang Rudy Official. Mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan. Amin. Apabila Anda panjenengan kepingin hidup, makalah Anda bekerja keras, jangan mengenal waktu, dan jangan lupa diiringi Salat. sholat, dan jangan lupa like, komen, dan Kloneng. apabila ada kata-kata yang salah atau mengungkapkan nama, gelar Tempat. kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya Kang ya. Iya. Cukup dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.